Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Jeff Podcast, perbincangan seputar saham. Pada podcast edisi pertama, para pendengar ditemani oleh rekan kami, Ibu Dianita, dan diajak untuk berdiskusi mengenai bekal untuk trading dan mengenal analisa saham secara teknikal dan fundamental. Nah, pada edisi kali ini, saya Ferry Maula Majid, sebagai advisor di investing, akan menemani para pendengar dalam berdiskusi mengenai bekal investasi untuk pemula. Dan diskusi kali ini ditemani oleh Bapak Jeff yang sudah ada di samping saya. Selanjutnya kita akan langsung memulai diskusi ini. Nah, jadi begini Pak Jeff, pada tahun 2020 itu kan IHSG menyentuh level harga di 3.900-an. Nah, sedangkan pada tahun 2021 ini IHSG sudah menyentuh harga di 6.000-an, bahkan 6.200-an. Kemudian pada tahun 2021 ini kan ekonomi global masih terdampak adanya COVID-19 Pak. Sedangkan dari tahun 2020 dan 2021 ini banyak para investor pemula, investor baru lah ingin masuk ke dunia pasar modal Pak. Sebenarnya momen-momen seperti ini tepat nggak sih Pak untuk kita masuk baru saja mau memulai investasi di pasar modal Pak? Oke, jadi kalau boleh jujur ya, saat ini ya ini kan video ini kan dibuat di bulan Maret 2021 ya. Ya, jadi IHSG sudah saat ini sudah di 6.200 6.300 ya. Ini artinya kan kalau kita bandingkan dengan bulan Maret tahun lalu ya bulan Maret bulan April lah. Itu sudah jauh sekali ya. Tahun lalu kan di sekitaran 3.900 di bawah 4.000. Nah, kalau boleh jujur ya ini sudah terlambat ya kalau mau mulai investasi di sekarang ini. Kenapa? Karena kalau kita invest saham kan bagusnya ketika harga itu sedang terdiskon atau sedang turun ya. Nah, di bulan Maret tahun lalu atau bulan April lah ya, itu banyak sekali saham yang bagus secara fundamental tentunya. Kalau kita invest itu harga sahamnya sedang turun, sedang diskon besar-besaran. Nah, sekarang ini indeks kan sudah di 6.200, otomatis utamanya saham-saham blue chip itu sudah kembali, sudah recovery dari kejatuhan itu, otomatis harganya sudah nggak murah lagi, sudah nggak diskon lagi. Jadi itulah yang saya sebutkan sudah terlambat. Nah, gimana kalau ternyata tahun lalu itu belum kepikiran untuk invest, baru kepikirannya sekarang gitu ya? Nggak apa-apa kalau mau mulai sekarang, tapi kalau menurut saya harus lebih selektif ya kalau baru mulai sekarang ya. Kalau ada investor yang mau akumulasi saham untuk invest beberapa tahun ke depan dan ingin mulai beli atau mengumpulkan atau akumulasi bahasanya ya bisa, tapi harus lebih selektif ya. Makanya kita sekarang kan di layanan peer ataupun peers sudah tidak segiat di bulan Maret atau April tahun lalu ya. Kita akumulasinya waktu itu banyak sekali saham yang kita akumulasi karena memang peluang waktu itu sangat banyak dan kita bahkan bingung mau akumulasi yang mana dulu gitu ya. Nah, itulah yang sekarang ini kita hanya mungkin 1-2 yang bisa kita akumulasi, bisa dihitung pakai jari lah ya saham-saham yang sekarang ini bisa kita ambil untuk invest ya. Ini untuk invest sekali lagi ya. Jadi kalau sekarang ini mau mulai bisa, tapi harus lebih selektif supaya tidak terjebak di saham-saham yang sebenarnya tidak layak invest. Nah, berarti sudah terlambat ya Pak apabila kita mau investasi sekarang. Namun apabila kita mau investasi kan harus lebih selektif gitu ya Pak ya. Lebih memilih saham yang baik, kita bisa lihat dari saham tersebut. Terus ini Pak ada lagi kan selanjutnya tuh tadi juga kita bahas bahwa banyak pemula yang baru terjun ke dunia saham Pak. Dan mereka itu kadang bingung Pak mau trading atau investasi ya. Baiknya mereka masih belum tahu apa sih ininya untuk trading atau untuk investasi, tujuan awalnya. Nah, menurut Bapak ada nggak Pak alasan kenapa kita itu harus berinvestasi di saham Pak? Oke, jadi saya jawab dulu ya kenapa kita harus investasi ya. Jadi menurut saya sih kata harus ini ya yang penting. Menurut saya sih nggak harus ya, nggak harus semua orang itu jadi investor saham atau berinvestasi di saham. Ataupun juga tidak semua orang harus trading
saham ya. Jadi tergantung kebutuhan sebenarnya, kan ada kebutuhan di sini dan juga kemampuan ya. Kalau Anda butuh dengan investasi saham, ya silakan Anda lakukan itu jika Anda mampu ya. Jadi saya sih bilangnya nggak harus ya. Sebenarnya kalau pertanyaannya haruskah kita investasi sih nggak harus. Harusnya tuh kesannya memaksa ya. Kalau harus investasi itu memaksa sekali gitu. Jadi memang lebih baiknya itu tidak terpaksa gitu, karena dia merasa ini kebutuhan, dia harus investasi dari kesadaran dirinya sendiri ya, dia akan berinvestasi. Apalagi sekarang ini kan ekonomi sedang lesu ya, sedang mungkin terdampak dengan adanya PSBB ya akibat pandemi, bisnis-bisnis pada menurun ya, bahkan ada yang harus tutup. Otomatis kan income dari masyarakat juga nggak akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya kondisi normal. Otomatis spend untuk invest juga mungkin akan dipertimbangkan, karena buat makan aja ada yang susah gitu ya. Nah inilah, jadi kemampuan juga penting. Kalau misalkan Anda mampu buat invest, untuk mengalokasikan dana untuk invest, ya monggo silahkan bisa ya. Tapi sekali lagi saya tidak setuju dengan kata harus investasi ya. Investasi itu adalah sebuah kebutuhan dan setiap orang punya kebutuhan masing-masing gitu. Nah, berarti kita tidak harus ya Pak, selama kita tadi harus mempunyai kemampuan dan kebutuhan kita udah tercukupi terlebih dahulu, baru kita invest di pasar saham tersebut ya Pak ya? Iya betul, karena kebanyakan orang itu kalau maksa masuk, ya ada sih kita dapat, kan kita advisor, jadi kita dapat masukan banyak dari konsultasi member. Ya, benar, Pak. Jadi orang tuh maksa, jadi keinginannya tuh harapannya dia invest atau trading saham tuh untuk memenuhi kebutuhan, padahal trading dan invest itu kan nggak gampang. Nah, sedangkan kebutuhan pokoknya tidak ada ya, dia menggantungkan hidup dari invest padahal ilmunya masih sedikit, pengalamannya apalagi. Dia tiba-tiba baru tahu saham minggu kemarin, minggu ini dia harus menghasilkan uang dari saham. Nah, kayak gitu yang pragmatis seperti itu yang akibat dari paksaan tadi. Nah, ini yang menurut saya sih kurang ya, kurang baik ya kalau misalkan terpaksa. Jadi saran saya sih kalau mau invest pertama harus dipersiapkan dulu, dan harus Anda itu butuh atau tidak. Kalau belum butuh ya nggak apa-apa, nggak harus invest. Kalau misalkan Anda lebih cocok trading ya nggak apa-apa trading gitu. Nah, selanjutnya gini Pak, tadi kan Bapak udah mengatakan bahwa dipersiapkan terlebih dahulu apabila kita mau invest Pak, ya Pak. Menurut Bapak apa aja sih Pak yang harus kita persiapkan apabila kita baru mau memulai investasi, terutama investasi di pasar saham ini Pak? Oke, sama ya jawabannya dengan podcast sebelumnya ya. Yang jelas bekal utamanya adalah pastinya ilmu. Pasti harus punya ilmu dulu dan pemahaman tentang diri sendiri. Jadi Anda ini akan menjadi apa di pasar ya, apakah trader atau investor. Jadi ilmu ini paling enggak ada basicnya lah ya. Kalau Anda maksa masuk untuk invest karena mungkin lihat temannya berhasil investasi saham atau trading saham, dan Anda menyamakan kondisi Anda dengan teman Anda yang ini, ya Anda sama saja dengan judi, karena Anda nggak punya ilmu ya. Anda paksa masuk ke pasar ya, nanti bisa saja Anda mengalami kerugian ya, dan biasanya kalau mengalami kerugian ini orang pasti akan mencari siapa nih yang bisa dikambing hitamkan gitu. Nah ini yang berbahaya. Jadi pastikan Anda punya bekal ilmu dulu, Anda pahami dulu, nggak harus kebanyakan ilmu lah, maksudnya paling tidak Anda punya basic untuk bagaimana sih cara menganalisa saham, bagaimana sih melakukan manajemen portofolio sebagai investor kalau ini investasi ya. Nah seperti itu misalkan. Jadi nantinya Anda tidak, memang mungkin ada proses di mana Anda akan mengalami kerugian, tapi kerugian itu tidak akan separah kalau Anda masuk tanpa nol, tanpa ilmu ya. Nah berarti dalam investasi itu bisa mengalami kerugian ya Pak, apabila kita nggak punya ilmunya atau kita nggak punya basicnya gitu ya? Ya pastilah, orang yang punya ilmu aja masih bisa rugi, apalagi yang blong ya, nggak punya ilmu,
nggak punya bekal apa-apa, langsung maksa masuk, apalagi masuknya pakai uang pinjaman, ya kemungkinan besar ya rugi, dan ruginya itu pasti akan lebih besar dari yang punya ilmu sih. Oke, berarti emang untuk investasi itu kita juga perlu ilmu lah, ilmu mengenai pasar modal, pasar saham, terutama untuk investasi. Nah, mengenai untuk kerugian tadi kan termasuk resiko, Pak, iya kan, Pak? Apa sih resiko untuk investasi itu, Pak? Apakah ada cara untuk mengurangi resiko tersebut, Pak? Oke, penting ya, risiko itu ada ya. Jadi sejago apapun Anda, sehebat apapun Anda, sepintar apapun, setinggi apapun sekolah Anda, ketika Anda terjun di pasar pasti akan mengalami kerugian, tidak mungkin tidak. Oke? Jadi di pasar itu ada yang namanya systematic risk ya. Jadi harga ya, walaupun mungkin Anda seorang investor yang lebih condong ke fundamental ya, harga saham yang Anda beli sekalipun sahamnya yang Anda nilai secara fundamental bagus pasti akan berfluktuasi ya, bergerak sesuai dengan kondisi pasar. Nah, ini yang disebut risiko ya. Risiko itu adalah risiko saham yang harga sahamnya berfluktuasi, naik dan turun ya, disebabkan oleh banyak hal ya, sentimen atau noise di pasar ya, berita, isu dan sebagainya itu. Nah, bagaimana sih cara kita sebagai investor yang pasti akan mendapatkan risiko ini ya, cara meminimalkan bagaimana caranya, kan begitu kan? Kita tidak mungkin tidak dapat risiko ya, pasti dapat. Nah, caranya bagaimana untuk meminimalkan dampak risiko ini ke kita atau ke portofolio kita gitu ya. Salah satunya ya tadi Anda harus belajar bagaimana pasar itu bekerja, bagaimana cara menganalisa pasar, bagaimana mempelajari pengaruh sebuah sentimen ya terhadap naik dan turunnya harga ya. Kemudian juga ketika Anda memilih, Anda analisa dulu fundamentalnya ya, bagaimana saham A dengan saham B bagus yang mana. Nah, itu harus Anda pilih. Itu sudah termasuk untuk meminimalkan risiko, meminimalkan salah pilih ya. Jadi ketika Anda melakukan analisis tadi, banyak hal ya, analisis itu banyak, bisa fundamental, bisa teknikal, bisa Anda pakai semua untuk dalam rangka untuk meminimalkan risiko. Selain itu juga ada juga yang namanya manajemen portofolio. Anda harus bisa memanage account Anda sendiri ya, karena kita banyak dapat case di member peer ataupun peers, mereka join dengan kondisi portofolionya itu amburadul. Ada yang sahamnya banyak banget, ada yang 40 saham, ada yang 50 saham, hampir semua sahamnya itu rugi ya, dan ada yang over position atau beli saham itu kebanyakan sampai ya kita katakan tidak terdiversifikasi dengan baik. Nah, inilah yang menyebabkan risiko itu menjadi maksimal ya gitu. Tapi kalau kebanyakan diversifikasi juga tidak akan maksimal nanti, tidak akan optimal nanti returnnya gitu. Jadi kita harus membuat sebuah strategi portofolio itu menjadi yang ideal dan sistematis ya tentunya, karena kita kan pasar ini kan bergerak terus ya tanpa berhenti. Jadi Anda harus bisa merespon itu dengan strategi yang konsisten juga. Artinya ada sistem atau SOP yang Anda terapkan di dalam strategi investasi Anda. Nah, berarti tetap untuk mengurangi resiko tersebut kita harus punya ilmunya terlebih dahulu ya, Pak ya. Betul ya, Pak ya? Betul ya. Karena emang ilmu untuk investasi itu ya penting lah. Apalagi kita baru pemula, apalagi kita baru mau masuk investasi dan kita baru benar-benar awam lah untuk investasi di pasar saham tersebut. Ya, saya mau ngasih tambahan ya. Jadi sebanyak apapun modal, tanpa Anda punya strategi, tanpa Anda punya ilmu, akan habis juga. Ya, maka jika Anda punya modal, jangan terlalu percaya diri dulu. Ya, Anda perlu belajar dulu. Ya, dan jangan meremehkan yang modalnya kecil. Yang modalnya kecil ini kalau dia kelola dengan benar, bisa saja dia menjadi besar. Nah, gitu loh. Jadi kebanyakan orang itu karena meremehkan modal ya, modalnya udah besar, dia mungkin banyak uangnya, jadi investasinya cenderung asal-asalan gitu ya. Baik Pak, berarti memang ilmu tadi lah untuk
apalagi untuk para pendengar yang baru ingin memasuki dunia saham, apalagi untuk investasi, sebaiknya mempelajari terlebih dahulu ilmu-ilmu yang ada, ilmu-ilmu investasi baik itu secara fundamental ataupun teknikal, gitu ya Pak ya. Jadi sekarang ini kan semuanya serba mudah ya. Kayak kemarin yang saya sudah bilang waktu di podcast sebelumnya kan, bahwa sekarang ini semua sudah bisa diakses di Google ataupun di YouTube, ada video. Di FEDU ini juga kita terus mengedukasi Bapak Ibu pemula yang baru mau belajar di pasar. Supaya apa? Saya punya keinginan itu pasar saham kita itu bisa tumbuh karena masyarakat itu melek. Tidak cuma berpikir, oh investasi saham itu orang kaya pasti akan nanti profit. Tidak seperti itu ya, tapi lebih ke pola pikir yang strategik ya. Jadi bukan yang pragmatis. Nah, berarti untuk mengurangi tetap ilmu tadi ya Pak ya. Iya, intinya adalah Ilmu itu bekal dulu, baru Anda ibaratkan Anda mau ke sebuah perjalanan jauh gitu ya, tanpa Anda punya perencanaan yang baik atau ilmu navigasi yang baik, ya Anda akan tersesat dan ujung-ujungnya ya bisa saja membahayakan diri Anda. Ya seperti itulah. Oke Pak, terima kasih Pak Yusuf. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan sih Pak. Ini ada case, saya itu pernah menjawab konsul lah dari member investing. Tuh beliau itu masih bingung antara mau pilih ke PTR atau ke PIRS Pak. Dan untuk membedakan itu beliau masih kurang tahu Pak, apakah bagus untuk PIR atau PTR untuk investasi atau trading. Nah, menurut Bapak ini Pak, apa sih keunggulannya untuk investasi itu Pak? Oke, jadi kita sebenarnya sudah sering ya membahas perbedaan layanan PIR dan PTR ya. Kalau PIR kan udah jelas ya, layanan PIR yang khusus untuk saham syariah. Tapi banyak kan memang pemula itu nggak bisa membedakan investasi dan trading. Kemarin sih sudah kita bahas di podcast ya, di podcast yang sebelumnya ya, dengan Dianita terkait perbedaan trading dan investasi ini. Untuk keuntungan investasi itu apa jika dibandingkan trading ya? Pertama jelas ya, investasi itu tidak butuh banyak waktu untuk memonitor pasar karena Anda jangka panjang. Ngapain mau melototin market ya kan? Iya, betul itu. Karena tujuannya adalah jangka panjang. Jadi Anda mungkin mereviewnya bisa mingguan atau bahkan yang tujuannya berjangka panjang bisa saja kuartal, per semester, bagaimana performanya, bagaimana laporan keuangannya, bagaimana harga sahamnya, seperti itu. Jadi keunggulan investasi itu lebih ke masalah waktu ya. Mereka lebih fleksibel, kemungkinan ya investor itu memiliki kesibukan yang lain ya. Jadi tidak bisa full time memonitor pergerakan pasar. Kemudian dengan tidak intensnya mereka dimonitor, otomatis ya relatif tidak stres jika dibandingkan dengan trader. Tapi ini tergantung juga strateginya sih. Jadi kalau si investor ini salah beli, salah saham yang diinvest ya stres juga gitu. Misalkan sahamnya kena kasus lah, salah pilih lah, ya ujung-ujungnya juga stres. Nah makanya saya bilang ini relatif. Kalau Anda investasinya benar, ya harusnya tidak stres. Karena kan Anda nggak mungkin memperhatikan volatilitas harian, harga noise di pasar, nggak akan Anda perhatikan. Anda fokus ke fundamental dan pergerakan harga jangka panjangnya, gitu. Jadi kesimpulannya sih, kalau untuk keuntungan ini, keunggulan untuk investasi ini lebih ke fleksibilitas ya mungkin. Berarti cocok untuk orang-orang yang sibuk gitu ya Pak, ada pekerjaan lain dan tidak bisa memantau setiap waktu lah untuk pasar ya. Tidak bisa memantau dan tidak bisa transaksi. Ya. Oke, terima kasih Pak Jeff yang telah memberikan saran dan edukasi para pendengar podcast pada edisi kedua ini. Tidak terasa kita sudah di penghujung podcast. Dan saya akan memberikan kesimpulan dari diskusi pada edisi kali ini. Yang pertama yaitu pada bulan Maret 2021 ini sebenarnya bukan waktu yang tepat untuk melakukan investasi karena harga yang sudah naik tinggi. Namun apabila kita tetap ingin melakukan investasi, sebaiknya lebih selektif. Kita lebih selektif dalam memilih saham. Baik kita lihat dari fundamentalnya dan pergerakan harganya.
Dan yang kedua, kita tidak harus berinvestasi di saham karena kebutuhan dan kemampuan orang itu berbeda-beda. Ada yang kebutuhannya tercukupi, ada yang mungkin masih belum, dan kemampuan dalam mengelola saham atau mengerti pasar itu masih belum bisa dikatakan layak atau masih benar-benar tidak mengetahuinya. Nah, untuk yang ketiga, yang perlu kita persiapkan apabila kita ingin masuk ke pasar saham, terutama di investasi, yaitu ilmu. Kita harus memiliki bekal ilmu untuk memilih saham mana yang baik atau saham yang layaklah untuk investasi. Nah, untuk yang keempat yaitu resiko. Resiko terbesar dalam investasi itu memang mengalami kerugian. Nah, maka dari itu kita dituntut untuk belajar mencari ilmu tentang saham, tentang investasi, dan bagaimana cara menganalisa baik itu teknikal maupun fundamental dari perusahaan tersebut untuk mengurangi resiko kerugian tersebut. Nah, untuk yang kelima, keuntungan investasi dibanding dengan trading itu kita tidak butuh banyak waktu untuk memonitor pasar dan relatif tidak terlalu stres karena kita udah melihat fundamental, udah melihat pergerakan jangka panjang dari saham tersebut. Nah, itu semua adalah kesimpulan dari diskusi pada edisi kali ini. Dibuka kesempatan untuk para pendengar apabila ingin menyampaikan pertanyaan untuk kami ulas, bisa disampaikan melalui kolom komentar di YouTube atau bisa disampaikan melalui Instagram kami di Yev Advisor. Dan jangan lupa kunjungi website kami untuk mengakses analisa dan juga konten-konten seputar saham, dan ikuti juga media sosial kami untuk mendapatkan informasi terupdate seputar trading dan investasi. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.